Pada malam hari ini kita siapkan hati kita siapkan dengan segenap hati kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ini. Mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu, karena begitu besar kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Hingga saat ini kami hadir pada malam hari ini untuk merayakan Natal, untuk mengucap syukur kepada-Mu, karena Yesus begitu baik, Yesus begitu besar, Dia ajaib, Dia mulia, Dia yang selalu menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Natal ada kasihnya Yahweh, bahwa dasar dari semuanya yang kita miliki itu adalah kasihnya Elohim. Itu yang paling utama dan itu yang terpenting. Kalau kita punya kasihnya Elohim di dalam kehidupan kita, saya yakin saudara semua di tempat ini pasti memiliki kasih di sekeliling. Katakan amin. Kalau kita berbicara Desember, selalu memakai atribut-atribut baju warna merah, baju warna hijau, ya toh, ada pohon Natal yang bergembira bahwa banyak kilo-kilonya gitu. Apa? Ada terang, ada kasih. Di dalam keluarga kita pasti punya semboyan bahwa saat Natal ayo kumpul bareng-bareng, betul nggak? Betul loh? Ayo kumpul bareng-bareng, ayo kita pulang ke rumah orang tua kita, ayo kita pulang ke rumah saudara kita yang paling tua kalau semuanya orang tua sudah meninggal. Itu kita lakukan nggak? Pasti dilakukan. Tetapi saya yakin bahwa saudara-saudara di tempat ini semua saat memiliki kasihnya Elohim di dalam kehidupan kita sebagai dasar, di sekeliling kita yang kita kasih. Katakan amin. Jadi kasihnya Tuhan Yesus itu ditunjukkan kepada kita melalui tindakan yang nyata. Jadi kasihnya Yesus ditunjukkan kepada kita itu melalui tindakan yang apa? Nyata. Yang nyata. Bahkan Elohim mengutus putranya yang tunggal ke dunia. Itu suatu tindakan yang nyata. Betul nggak? Belum tentu kok kita punya anak di tempat ini semuanya mengalami masalah terus anak saya kasihkan, ini aja anak saya saja, jangan saya. Nggak mungkin dong. Betul nggak? Tapi kalau Elohim mengirim putranya itu enggak untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Itu kasih yang nyata. Kasih yang tidak bisa ditukar dengan apapun sebenarnya. Kalau keluarga kita ada Yesus, saya yakin di dalam keluarga kita ada kasih yang luar biasa. Katakan amin. Kalau di FBBTP ini ada kasihnya Tuhan, saya yakin FBBTP ini semakin kompak. Ayo kita berikan sama-sama ini. FBBTP ini semakin tumbuh ke atas, katakan amin. Karena sebelum kita jadi kepala bukan, kita diangkat Tuhan semakin naik bukan turun. Itu adalah Tuhan Yesus. Makanya setiap kita yang percaya bahwa pernyataan hadiah yang kita berikan di hari kelahiran Tuhan Yesus ini apa sih? Saya tanya. Apa sih yang kita berikan di hari kelahiran Tuhan Yesus saat ini di dalam kehidupan kita?
berupa tindakan atau materi? Berupa tindakan atau materi, pertanyaan saya. Apa? Tindakan apa yang kita berikan sama Yesus? Betul toh? Yang lahir adalah Tuhan Yesus. Berarti yang berulang tahun adalah Tuhan Yesus. Kita mau ngasih apa sama Tuhan? Pernah enggak kita pikirkan setiap tanggal 25 atau sudahlah masuk di bulan Desember, setiap bulan Desember kita merayakan kasih-Nya Tuhan, kita merayakan hari kelahiran. Apa sih yang kita berikan? Kalau anak saya ulang tahun pasti saya kasih kado. Betul enggak? Kalau saya ulang tahun saya pasti dikasih istri saya kado. Betul enggak? Kalau istri saya ulang tahun ya saya kasih kado. Biskuit ya? Duit. Oh, duit. Tanya selamat ulang tahun. Ngono, Pak. Tindakan apa sih? Kado apa sih yang kita berikan sama Tuhan? Jadi saat kita memberikan kado yang spesial sama Tuhan itu berbicara tentang iman dan ketaatan kita. Itu yang kita punya. Katakan amin. Kalau kita punya iman, kita tidak akan meninggalkan Yesus. Katakan amin. Kalau kita punya ketaatan, kita selalu hidup benar di dalam jalannya Yesus. Betul nggak? Tuhan yang minta hanya itu. Terus apa lagi? Memuji Tuhan, bersyukur. Benar nggak? Pagi hari kita ada doa pagi, kita bersyukur. Itu loh Tuhan ngasih kita itu ngadunya. Tuhan aku kasih ini loh Tuhan, aku bersyukur buat semua yang Yesus berikan. Aku bersyukur buat kasih-Nya Tuhan yang dilimpahkan. Aku bersyukur. Kalau kita mau ngasih Tuhan kado, Dia lebih kaya daripada kita. Dia punya segalanya daripada kita. Betul nggak? Bahkan kalau dibilang Yesus itu, jadikan yang tidak mungkin jadi Yesus. Dan juga apa? Harus hidup yang dipenuhi dengan kasih dan terus memuliakan nama Tuhan. Kalau kita memberikan kado itu sama Tuhan, Tuhan itu senang. Makanya jadi bilang bahwa Tuhan tidak pernah melihat rupa kita, Tuhan tidak pernah melihat isi kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan, kita akan memberikan kado spesial buat Tuhan. Sampai akhir hidup kita ikut Yesus. Itu kado yang spesial buat kita. Katakan amin. Saya tolong. Terus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bisa kan nyimpen apa pernah nih? Iku nyimpen bener. Oh, sebenarnya. Kita hari ini santai. Boleh makan kacang, boleh. Pokoknya jangan sakit. Kacang kan boleh loh, tapi jangan. Apalagi bakso. Ya. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan secara cepat. Apa saja sih kebenaran yang di dalam kasih-Nya Yahweh di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kasih yang tidak terduga. Itu berbicara dengan cara janji kehidupan yang kekal. Itu kasih yang tak terduga. Di dalam Yohanes 3:16. Saya minta tolong dibacakan Pak Tony. Yohanes ketiga ayat yang ke-16. Karena apa? begitu Elohim akan dunia ini sehingga itu bahasa manusia atau bahasa apa gitu kan? Ayo Yohanes 3:16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Katakan amin. Jadi Tuhan memberikan kasih yang tertunda itu dengan cara apa? Janji kehidupan yang kekal. Katakan amin. Ya loh, kekal. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya. Garis bawahi yang percaya. Kita percaya tidak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya sudah dapat kehidupan yang kekal. Katakan amin. Sudah dapat kehidupan yang kekal bahkan selama-lamanya. Kita terus ikut sampai finish, sampai garis akhir itu. Jadi kalau kita melihat kehidupan yang kekal ini pada kita orang yang percaya, Yesus itu tidak pernah melihat latar belakang kita. Yesus tidak pernah melihat tentang dosa masa lalu kita. Dosa masa lalu kita sudah diampuni. Katakan amin. Kamu nggak sini nih? Nggak sini sayang. Nggak sini sayang.
Ini pesta anak-anak. Berdiri ya. Siap ya? Siap. Saya tak duduk. Gitu. Saya nggak tahu gimana, tapi kita di Roh Kudus mengerahkan saya. Amin. Amin. Belum. Kalau kita melihat anak-anak kita di depan, apa yang ada di pikiran kita? Kalau kita melihat anak-anak ini, anak-anak kita kan ada di depan. Apa yang ada di pikiran kita sebagai orang tua? Bangga. Yang terbaik. Yang terbaik. Lalu Cinta Tuhan. cinta Tuhan. Apa Pak? Mengucap syukur punya anak-anak yang hebat. Jadi Roh Kudus cuma ngomong gini aja sama saya. Sepanjang saya berkhotbah saya bilang, Tuhan terus penuhi kami dengan kemurahan Tuhan. Dan hanya satu, di sini ada anak-anak. Yesus itu suka ada sama anak-anak. Tidak ya? Kalau kita melihat anak-anak kita melayani, suka kan? Kalau kita melihat anak-anak kita sukses dalam studinya, suka kan? Bangga kan? Betul kan? Betul. Kadang anak-anak kita goda kita ini, tapi kita masih kasih reward nggak kalau dia itu memberikan yang terbaik buat keluarganya? Kasih satu. Betul nggak? Pernah nggak kita berpikir bahwa Yesus itu memberikan reward dalam hidup kita? Pernah nggak? Sering tahu reward yang Yesus berikan dalam hidup kita. Kalau kita melihat anak-anak ini di tempat ini, mulai dari umur yang mungkin kamu sudah 17 belum? 2-3 tahun. Yang paling kecil umur nih? 8. Dari umur yang 23 sampai umur yang ke-8 tahun. Kamu umur 13. Oh, gede kan daripada aku. Tolong, Gitu ya? tolong ibunya berdiri. Tolong ibunya berdiri. Yang di belakang. Oh ini ibunya. Ini loh ibunya. Ini loh ibunya. Saya hanya ngomong sama Tuhan sebenarnya. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau buat anak-anak kita? Kalau kita berdoanya setiap hari adalah jadikan mereka anak-anak yang sukses. Amin. Jadikan mereka anak-anak yang taat. Betul nggak? Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Betul nggak? Itu doa kita sebagai orang tua. Tapi malam hari ini Tuhan yang satu. Kita ingatkan mereka bahwa kasih-Nya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Itu yang terutama. Dan kasih kita sebagai orang tua tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau mereka punya orang tua di dunia yang menyayangi mereka, saya yakin Bapa yang di surga teramat sayang kepada mereka di tempat ini. Katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita punya kasih yang luar biasa dalam hidup kita. Kita percaya bahwa malam hari ini kado yang terindah ternyata Tuhan mau ini. Saya pernah melewati masa seperti ini, tapi Tuhan tahu satu hal. Saat kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka, Yesus melimpahkan kasih dalam kehidupan. Yesus memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Boleh angkat ya? Angkat ya jadi. Malam hari ini Tuhan, kami di perayaan Natal Family Blessing TTP, kami sudah dapat berkat Tuhan. Kami dapat kado yang terindah dari Tuhan. Bahwa kado yang sungguhnya adalah kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini Tuhan, hamba nurut sama Tuhan. Mereka adalah anak-anak kepunyaan Elohim. Di tangan mereka ada kesuksesan. Amin. Di dalam pemikiran mereka ada kepandaian. Di dalam masa depan mereka ada masa depan yang penuh dengan harapan dan indah. Amin. Dan kami percaya Tuhan,
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena kasih-Nya Tuhan sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami mengimpartasikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Mereka dijadikan Tuhan kepala bukan ekor. Mereka diangkat Tuhan semakin naik bukan turun. Dan kami percaya bahwa mereka terus menjadi anak-anak yang patuh terhadap orang tua, menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka memiliki kesenangan di dalam hidupnya bahwa terus mencintai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya malam hari ini berkat Tuhan melimpah, kasih Tuhan melimpah, Roh Kudus menuntun hidup mereka untuk membawa mereka semakin hari semakin next level di dalam Tuhan. Terus mereka mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan mereka. Dan kami sepakat Tuhan, kami mencurahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anugerah-Mu melimpah. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Biarlah keharmonisan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, kebahagiaan terus ada dalam kehidupan mereka, dan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu menjadi hidup kami Tuhan. Dan kami percaya firman ini tertanam di dalam kehidupan kami, berakar di dalam kehidupan kami, dan terus berbuah di dalam kehidupan kami untuk kami jadi berkat bagi banyak orang. Diserahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berdiri aja di sini, apa sampai nanti ya. Enggak, silakan duduk. Saya duduk semuanya, saya kembalikan kepada MC. Syukur pada malam ini, pada pertemuan kita hari ini, kita berkumpul dengan penuh sukacita. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, sudah diberkati dengan berkat jasmani. Oh, tapi yang datang terakhir belum ya? Nyusul ya nanti. Mau bungkus katanya. Makanan kita. Jadi kedua mesti bisa Bu Lucy. Baik, untuk malam ini sebelum kita lanjutkan acara yang lain, kita akan berdoa dulu buat yang punya hari spesial. Pak Abraham ya. Anniversary. Anniversary untuk maju ke depan. Bulan hari silakan Bapak Abraham ini merayakannya bersama-sama. Ya. Tolong Bapak Ibu bangkit berdiri dong, tepuk tangan dong. Pak undang maju ke depan. Izin. Mari. Pastor, minta tolong silakan didoakan. Mari. Mana ya pastornya? Ulang tahun pernikahannya itu berapa ini? 30 tahun. Puji Tuhan. Tepuk tangan aja buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Saya ini berapa di mobil? Sebentar saya ambilnya dulu. Ya udah, Pak Abraham ngomong dulu Oh iya, ngomong dulu sepatah dua kata, saya nggak ngambil minyak ulang Pak. Kata. Ngomong apa ya? Ya pesan. Pak agak sini Pak. Iya. Kan keluarga baru di tempat kami. Amin. Iya. Asik. Ya, semua menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oke, kita mengarahkan kedua tangan kita ke dalam ini ya, betul ya. Ini ya. Kami percaya Tuhan
Kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan di dalam keluarga Pak Bambang ini. 30 tahun pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan terus Tuhan memberkati Pak Abraham dalam pekerjaannya, menjadi kepala rumah tangga yang luar biasa di dalam Tuhan. Kebaikan, kemurahan terus ada di dalam kehidupannya, kasih setia Tuhan terus ada di dalam kehidupannya. Dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah hilang di dalam kehidupannya untuk terus mengasihi istri dan juga anak-anak. Kami coba berdoa untuk diri ini menjadi istri yang luar biasa, penopang doa di dalam keluarga, dan kami percaya kebaikan demi kebaikan terus ada di dalam kehidupannya. Sukacita-Mu terus melimpah, kebaikan Tuhan terus melimpah. Dan kami percaya Tuhan, pada malam hari ini apapun yang dikerjakan tangan mereka berdua Tuhan berhasil dan berkemenangan. Dan kami percaya anak-anak mereka dibuat Tuhan sukses dan berkemenangan melalui kehidupan mereka. Banyak orang-orang yang diberkati secara luar biasa. Kami percaya semua yang terbaik Tuhan tambahkan, semua yang luar biasa Tuhan limpahkan, mujizat demi mujizat Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya kasih Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat anugerah daripada Bapa Yahweh, penyertaan dalam Yesus Hamasi Rabbus Tuhan Roh Kudus memberkati mereka sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat. Ya Pak. Ya. Salam semuanya. Tadi saya terima di randonya acara ini, saya diminta untuk memberikan pesan untuk kerukunan FB PTB. Tadi khotbahnya pas itu juga, kan gitu kan? Jadi nggak sengaja Pastor Chandra tadi pagi-pagi sambil berangkat utak-atik kita siapkan lah sepatu tulisan seperti ini. Jadi bahwa komsel atau family blessing seperti kita ini bukan sekedar bukan sekedar tempat kumpul-kumpul, tempat senang-senang, meskipun itu semua adalah akan membawa kebersamaan juga, tapi tidak bisa juga diingkari bahwa dalam persekutuan seperti ini pasti ada beda pendapat, pasti yang ada ya mungkin namanya manusia, kepalanya berbeda, pasti ada juga yang saling ya gak enak dikit lah gitu istilahnya kan. Terus juga ada yang mungkin punya kemauan yang satu minta seperti ini, yang lain seperti ini, tapi kan tidak bisa semua harus diikuti. Jadi itu semua akan membawa perasaan-perasaan yang agak mengganjal sedikitnya seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti hal seperti itu yang negatif seperti itu, ya FB ini tidak akan maju. Padahal kita tahu bahwa moto dari Family Blessing adalah apa ya? Boleh lupa. Kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Kan begitu. Jadi kalau tidak ada kesatuan hati, bagaimana kita tumbuh bersama, kan begitu. Jadi inti yang boleh saya sampaikan pesan ini adalah tadi saya sebutkan bahwa mungkin ada sedikit-sedikit yang berbeda pendapat dan sebagainya, mungkin bahkan ada di antara yang melayani, yang mengurus ini jatuh semangatnya, seperti putus asa dan sebagainya kan. Jadi kalau hal itu kita nggak saling sadari,
ya barangkali akan jadi tunggu bersama itu tidak akan terjadi. Ya, kebersamaan untuk melayani. Ya, jadi ini kita tidak boleh lelah untuk melayani, kita bisa melayani. Aku nggak suka. Ya coba kita di video mau nggak apa-apa. Satu sama lain kita harus ya. saling menguatkan. Mana kalau ada lain mengalami sesuatu yang masalah apapun, kita harus menguatkan satu sama lain. Saya pikir begitu karena sama ini sudah diingatkan waktunya. Ya, sekali lagi teman-teman yang di FB, sebelum saya tutup, Pastor Chandra terima kasih yang terus membimbing FBPTB, Pak Yusuf dan Pak Alek, Pak Yusuf dan Pak Alek yang setia terus mendampingi kami, dan semua teman-teman yang begitu ringan tangan untuk menabur. Saya berjuang cukup lumayan karena seharian sudah bekerja, tapi saya tetap berusaha untuk hadir tepat waktu meskipun toh akhirnya saya nyampe di sini udah kemalaman. Tapi Tuhan luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang bisa kami terima pada hari ini. Perenungan firman yang baik, juga teman-teman yang luar biasa yang selalu support, dan yang pasti kebersamaan kita adalah sesuatu yang luar biasa yang terus dapat dibina untuk kemajuan kebersamaan di FBPTB. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Budi, Tuhan berkati selalu, sukses selalu. Apa yang didapat dari Family Blessing malam hari ini? Berkat yang luar biasa. Si Tuhan. Diberkati terus Pak Bram, Tuhan berkati. Gitu, dapat apa nih? Bakso dong. Malam hari ini perenungannya apa yang didapat? Ngomong sedikit. Ya itu tadi yang diomongkan Pastor. Apa? Kasihnya Tuhan Yesus itu. Kenapa? Ya selalu ada di dalam keluarga. Kalau istri ada masalah, suami harus mengasih. Kalau suami ada masalah, istri juga harus mengasih. Dan keluarga semuanya. Keren Mbak Gito, sukses selalu pelayanannya, kerjaannya, keluarganya, Tuhan berkati. Kesan-kesan hari ini habis pelayanan di Yes Kids, kemarin di Teen, sekarang apa ini yang didapat nih? Bakso. Oh, bakso ya. Bakso. Oh, bakso ya. Bakso ya. Keren ya. Kesan-kesan hari ini habis pelayanan di Yes Kids, kemarin di Teen, sekarang apa ini yang didapat nih? Bakso. Oh, bakso ya. Bakso ya. Keren ya. Iya. Berkati selalu pelayanannya. Amin.